Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini dalam ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapa Surgawi kita. Tapi kita juga mau mengingat ayah yang Tuhan berikan ya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Saya rasa perayaan di pagi hari ini berlangsung sangat baik, sangat menyentuh hati. Puji-pujian dari anak-anak ya sangat bagus. Dan juga paduan suara dari para bapak-bapak juga sangat bagus. Ya syairnya, musiknya juga sangat menyentuh hati. Ayah kita sepanjang tahun telah banyak berbuat untuk kita semua. Ya, kiranya kita di dalam gereja juga menunjukkan apresiasi tentang penghargaan kita untuk mereka semua. Dan doa saya adalah kiranya melalui ibadah dan perayaan ini, ya Tuhan memenuhi hati para ayah dengan sukacita yang besar. Karena apa yang bapak-bapak kerjakan tidak hanya Tuhan ketahui, tapi juga keluarga kita, anak-anak kita, ya dan gereja mengakuinya dan bersyukur. Nah, kita semua yang menjadi ayah, saya percaya dalam 1 tahun yang telah berlalu ini, dan juga dalam tahun-tahun yang telah berlalu, banyak yang telah kita kerjakan. Tanpa kita harus mengamati, tapi kita mempunyai kesan ya dari jemaat apa yang bapak-bapak kerjakan. Ada satu hal yang sering saya perhatikan, Kadikan Edi Swanto. Selalu di persekutuan doa, minta doa untuk anak-anaknya. Itu saya perhatikan itu. Ya. Berarti dalam hatinya itu, selalu dia pikirkan tentang anak-anak ini. Dan dia sendiri pasti sudah berjuang, berusaha sebaik-baiknya. Tapi masih menyadari, ya butuh pertolongan Tuhan. Ya supaya ketiga anaknya ini, ya bisa bertumbuh dengan baik. Itu hati seorang ayah. Kalau saya mengingat, pagi ini saya sebut diaken kita lah ya. Kalau diaken Ellison. Salah satu yang saya perhatikan, ya dia sangat sekali memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dia carikan mereka asuransi pendidikan, pikirkan di mana mereka mau pergi sekolah. Kadang-kadang dia hubungi saya, ya untuk pergi jemput anaknya pulang sekolah. Kalau dia terhambat, waktu Sese Venesia mau kuliah ke Surabaya, ya dia antar sendiri itu. Ya ke sana carikan tempat kosnya, lihat kosnya, lalu dia merasa tenang. Ketika Jonitan saya sering lihat dia bawa anaknya pergi olahraga. Saya rasa dia suka berenang. Kalau dia pergi sendirian berenang, dia jauh lebih bebas gitu loh. Kan bisa berenang dengan sepuas-puasnya. Tapi sering dia bawa anak-anaknya. Ada kan yang kecil. Kalau Rachel kan masih kecil. Kalau bawa Rachel bisa tak kita berenang? Rachel saja yang berenang. Harold saja yang berenang. Orang tua paling berendam di air kan, sambil jaga. Jadi kita melihat ya, ayah kita, bapak-bapak di dalam gereja, ya berusaha bagaimana supaya anak-anak ini, ya mereka bisa bertumbuh besar dengan baik. Ya. Dan semua istri kita dan anak-anak harus bersyukur, ya mempunyai ayah yang baik di dalam rumah tangga kita orang Kristen. Nah, jadi ini hal pertama yang mau saya sampaikan ya, seperti pada hari Ibu juga ya. Rasa terima kasih gereja
Apresiasi gereja untuk semua ayah kita yang mengasihi anak-anaknya, ya, dan merawat, membesarkan mereka dengan baik. Ya. Kemudian hal berikutnya yang mau saya bicarakan kepada bapak-bapak sekalian adalah dari firman Tuhan. Saya mau ingatkan kita ada tugas tanggung jawab yang sangat besar dalam bidang kerohanian untuk anak-anak ini. Jadi saya pagi ini tak berbicara dari segi kehidupan lainnya, tapi dari segi kerohanian. Kenapa? Kemarin ada seorang teman pendeta saya, dia bilang, dalam gereja, anak-anak ketika mulai remaja, banyak yang tak kelihatan lagi di gereja. Anak-anak setelah menginjak usia di remaja dan ke atas, hilang dari gereja. Apa yang terjadi? Nah, saya coba lihat ke Google statistik. Apakah benar ya anak-anak Kristen setelah remaja, setelah jadi pemuda-pemudi, mereka tinggalkan gereja? Dan hasil yang saya lihat itu sangat mengejutkan dan sangat memprihatinkan hati. Makanya saya pagi ini mau bicara dari sisi yang satu ini untuk jadi perhatian semua ayah kita. Dan juga ibu-ibu ya sebagai penolong bagi suami. Mau tidak tahu apa hasil sensusnya atau surveinya. Nah, ini tentu di Amerika. Ya. Mungkin kondisi mereka lebih buruk lah dari kita. Karena keterbukaan hidup mereka di sana mungkin lebih buruk. Tapi saya rasa ini juga menjadi bayangan untuk kita yang di Indonesia. Tahun 2002, berarti sekitar 20 tahun lalu, Southern Baptist Convention. Ini satu denominasi baptis yang paling besar di Amerika. Family Life Council. Jadi organisasi ini besar dan mereka punya konsili atau punya lembaga yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. 21 tahun yang lalu, survei mereka menunjukkan bahwa 88% anak-anak meninggalkan gereja setelah mereka lulus sekolah lanjutan atas. Di kita SMA atau SMK. Leave the church upon graduating high school. Wah, ini sangat-sangat memprihatinkan. Saya tak pernah membayangkan angkanya setinggi itu. Walaupun kita tahu anak-anak menjadi remaja itu cenderung tinggalkan gereja. Tapi 88%. 2007 dibuat lagi satu survei, berarti 16 tahun lalu, Lifeway Research Study. Satu lembaga bernama Lifeway menemukan bahwa 70% muda-mudi meninggalkan gereja di usia mulai pada usia 18 sampai 22 tahun. Jadi mereka temukan ketika anak-anak kita telah menginjak usia 18, ya, di usia 18 dan 22 itu 70% itu tinggalkan gereja. Usianya 18 sampai 22 tahun. Sekitar 12 tahun lalu dibuat lagi satu survei. Ini oleh Barna Group. Barna ini lembaga yang memang fokus
melakukan survei untuk urusan gerejawi. 2011 Barna Study menunjukkan bahwa 60% muda-mudi tinggalkan gereja mulai umur 15 sampai 30 tahun. Jadi usia di kelompok usia mana anak-anak kita tinggalkan gereja? Studi yang paling akhir di 2011 menemukan di usia 15 sampai 30 tahun. Jadi ketika mereka mulai masuk 15 itu mulai tinggalkan gereja. Sampai 30 tahun itu masih tinggalkan gereja. Apakah ini pengalaman kita? Pengalaman keluarga kita? Pengalaman anak-anak kita? Nah, hasil survei selalu berbeda-beda, ya. Karena mungkin lokasi yang mereka pilih, ya, pertanyaan yang mereka ajukan itu membuat perbedaan. Tapi dari survei sejak 2002 sampai 2011 ini, dalam 9 tahun, ya, 3 kali survei, kalaupun kita mengambil hasil yang terbaik, yaitu yang 2011 dari Barna Group, tetap ada 60% anak-anak kita ketika menginjak usia muda-mudi 15-30 tahun mereka tinggalkan gereja. Ini artinya apa? Ini artinya kita sebagai gereja, kita sebagai orang tua hanya berhasil 40% dalam membesarkan anak-anak yang tetap setia mengikuti Tuhan, yang tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Hanya 40%. Ini sudah hasil survei paling baik. Jadi dari 10 anak kita, hanya 4 yang akan terus di dalam gereja, 6-nya akan pergi. Apakah Bapak Ibu tidak merasa sangat sedih dengan hasil survei seperti ini? Bagi saya, ini jadi pikiran sangat memberatkan. Saya selalu berpikir, ya benar, anak-anak ketika dewasa ada kecenderungan meninggalkan gereja. Tapi tak pernah saya bayangkan persentasenya itu seperti ini, begitu tinggi. 10 anak kita, 6 akan tinggalkan Tuhan. Maka kita harus berbuat sesuatu. Karena ini bisa menjadi pengalaman buruk dari gereja kita atau dari keluarga kita sendiri. Kalau saya lihat ke dalam grup WhatsApp kita, GAPI Batam, dan lihat nama-nama semua anggota jemaat di situ, dan melihat nama laki-laki ayah yang ada di situ, dan saya lihat ada tidak anaknya yang tinggalkan gereja? Ada. Ya ada. Ya anaknya waktu kecil sekolah minggu, tapi setelah muda-mudi tak lagi di gereja. Ada. Nah, jadi pagi hari ini Bapak-Bapak sekalian, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Supaya statistik ini jangan menjadi pengalaman buruk kita. Kalau kita selama ini melalaikan tugas kita dalam sisi kehidupan rohani ini, kita harus bertobat. Ya, bertobat, berubah. Sekarang bersungguh-sungguh akan berikan perhatian kepada anak-anak kita. Karena kita tidak mau statistik ini menjadi kenyataan bagi kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kamu tahu, ini kata Rasul Paulus, ya, betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya.
Dua ayat ini berbicara tentang Rasul Paulus dan jemaat di kota Tesalonika. Tapi dia bilang, saya berbicara pada kalian seperti seorang ayah, seperti seorang bapak kepada anak-anaknya. Dari situlah kita menarik pelajarannya. Bahwa kita sebagai ayah kepada anak-anak kita juga harus mempunyai hati seperti Rasul Paulus. Harus mempunyai kesediaan untuk melakukan tugas tanggung jawab kita seperti Rasul Paulus. Kalau dia berbicara tentang dia dengan jemaat, kita berbicara tentang kita dengan anak-anak kita. Anak-anak yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin lebih daripada itu. Ini tugas kita, tanggung jawab kita pada anak-anak kita. Seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu, menguatkan kamu seorang demi seorang, meminta dengan sangat. Apa? Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita sebagai ayah, tugas kita ini adalah membantu supaya anak-anak kita ini dari kecil dan perhatiannya terutama ketika mereka mulai menginjak usia remaja ke atas. Remaja, muda-mudi. Muda-mudi adalah waktu yang sangat-sangat kritis. Karena situlah mereka merasa dia sudah punya kebebasan. Remaja itu masih bisa kita perintahkan. Masih bisa kita suruh. Tapi ketika dia masuk usia muda-mudi, ya, sudah 20 tahun ke atas, itu sudah tidak begitu gampang. Kita main perintah, suruh. Karena dia sudah punya kemauan sendiri. Punya pandangan sendiri. Apa yang mau dia lakukan? Itu mulai remaja perlu perhatian yang sangat serius bagaimana anak-anak kita ini di dalam Tuhan. Kita harus membantu anak-anak ini supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi secara praktis bagaimana kita mewujudkan kehidupan sesuai kehendak Tuhan ini bagi anak kita di usia remaja, muda-mudi ke atas. Apa hal-hal yang menjadi tanda bahwa mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini? Nah, yang pertama, ya mereka harus tetap di dalam iman. Ya. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap meyakini dan mau bahwa dirinya itu ada seorang Kristen. Ini yang pertama, hidup sesuai kehendak Tuhan. Dia harus mempunyai perasaan, kemauan, saya ini ada orang Kristen. Jangan sampai di usia remaja muda-mudi, dia sudah berpikir, apakah saya ini mau tetap seorang Kristen atau saya pindah agama. Kalau sudah begini, hidupnya sudah keluar di kehendak Tuhan. Ada hal-hal harus kita kerjakan agar ketika mereka di usia remaja muda-mudi, hati mereka adalah hati seorang Kristen. Kedua, kita harus melihat bahwa mereka adalah seorang yang beribadah. Hidup sesuai kehendak Tuhan harus kelihatan sebagai seorang yang beribadah. Di rumah kita harus hidup, di rumah kita. Ada tak dia berdoa di rumah? Ya. Berdoa yang mengindikasikan bahwa dia itu seorang yang beribadah kepada Tuhan. Ada tak dia berdoa? Kita lihat dia di rumah belajar, ya mungkin belajar dengan sangat tekun. Kita lihat dia di rumah main game dengan senang hati. Ya kita lihat dia di rumah main-main dengan abangnya, adiknya, kakaknya. Kita lihat dia di rumah bantu mamanya urus rumah itu.
Ada tak kita melihat dia itu duduk baca kitabnya, duduk dan berdoa sendirian? Ada tak kita melihat itu? Seorang hidup beribadah, dia hidupnya itu dia harus ada berdoa. Kemudian hari Minggu, dia mau tidak datang ke gereja beribadah? Atau kita harus begitu mendesak dia untuk bangun? Bahkan kalaupun sudah bangun, harus mendesak dia untuk mau berangkat ke gereja. Dan kita temukan bahwa hatinya tidak mau ke gereja. Ya, hidup sesuai kehendak Tuhan. Harus nampak bahwa dia itu mau beribadah, baik di rumah maupun di gereja. Kita harus lihat apakah anak ini ada anak yang mau patuh kepada firman Tuhan. Dia besar di gereja, besar di sekolah minggu, dia sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Dia itu anak yang mau patuh tidak pada perintah Tuhan. Apakah dia suka berbohong? Kepada orang tua berbohong, kepada temannya berbohong. Berbohong kan menandakan dia itu tidak mau hidup mengikuti perintah Tuhan. Kita harus lihat firman Tuhan yang sudah dia pahami selama ini, apakah dia patuhi, dia lakukan tidak. Kita punya tugas untuk memastikan anak-anak ini hidup sesuai dengan Tuhan. Adakah dia patuh pada perintah Tuhan? Apakah dia mau melayani Tuhan dengan cara-cara yang sesuai dengan umurnya, keadaan dia? Mau tak dia dengan hati yang senang kalau bisa berbuat sesuatu di gereja? Atau apapun diminta, dia selalu merasa aku tak mau ikut. Ya, ada acara Natal, minta dia nyanyi bersama, tak mau saya nyanyi. Ya. Apapun disuruh dalam pelayanan, dia semua tidak mau. Berarti hatinya itu sama, tak ada hati untuk melayani Tuhan. Kenapa jadi begitu? Rasul Paulus menggunakan 3 kata berbeda-beda, tapi dengan arah dan tujuan yang sama. 3 kata yang berbicara apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita ini mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan bilang menasihati. Dia bilang aku telah menasihati supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sebagai ayah, kita ini harus menasihati anak kita agar mereka mau hidup sesuai dengan kehendak Allah yang tadi kita jabarkan dalam beberapa wujud dan beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri orang hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita harus menasihati mereka. Sikap kita sebagai ayah bukan dia tidak mau hidup sesuai kehendak Tuhan, lalu kita bilang, aku tak tahulah, dia udah jadi begini, aku biarkan saja. Kan ada yang bersikap seperti ini. Aku tak sanggup, aku tak mampu, biarkan saja dia. Semua orang bisa bicara begini, tapi ayah tak boleh. Paman dia lihat, pamannya boleh bicara seperti itu. Antinya lihat, antinya boleh bicara seperti itu. Mungkin ada orang gereja lihat, mungkin mereka bicara seperti itu, udah tak sanggup aku. Ya aku angkat tangan sama anak ini. Ayah tak boleh angkat tangan. Karena kalau ayah angkat tangan, ayah tidak mau urus, siapa yang akan urus anak kita itu? Ayah tak bisa menyerah. Karena ini anak yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus urus. Jadi kita harus menasihati anak itu. Ya, menasihati kata aslinya parakaleo.
Artinya memanggil dia beriringan. Memanggil dia kepada kita. Bicara kepadanya. Dengan hati yang mengasihi anak ini, walaupun itu untuk memanggil saja, dia mau datang. Bisa saja itu ada pekerjaan berat. Atau dengan kelakuan dia, kita melihat dia saja, hati ini rasanya jengkel. Sehingga bukan satu hal yang kita rasakan menyenangkan untuk berbicara sama dia. Tapi terlepas dari semuanya ini, tetap kamu harus panggil dia datang. Dan nasihatin dia. Ada kalanya mungkin perlu bicara lebih keras. Tapi mengingat bahwa manusia itu tak bisa menerima perkataan keras. Manusia kita ini begitu berdosa itu. Tak bisa dikasih tahu kalau dia salah. Tak bisa dikasih tahu. Dikasih tahu marah. Jadi kita upayakan, kalau masih memungkinkan, jangan terlalu keras lah. Kalau masih kelakuannya masih bisa, janganlah keras. Ya, pakai pola yang lembut. Supaya dia melihat bahwa kita ini tulus. Kita ini betul-betul memikirkan kebaikan dia. Ya, biar nampak. Sehingga kita panggil dia, kasih tahu ya, di mana dia telah salah. Ya, dari firman Tuhan, kasih contoh, kasih ayat yang jelas bahwa apa kelakuannya, cara hidupnya ini tak salah. Itu harus diperbaiki. Itu harus dihentikan. Dia harus berubah. Nasihatin dia. Tak menyenangkan walaupun berat. Tapi kita harus usaha maksimal untuk lakukan. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku telah menguatkan hatimu. Ya, menguatkan hati anak-anak itu. Mungkin dia kecewa sama orang lain. Berlanjut kecewa sama Tuhan. Sering itu. Hubungannya itu ada. Tapi kita punya tugas sebagai ayah untuk menguatkan hati dia. Artinya apa? Dengan rasa simpati menghibur hati dia. Mungkin ya anak-anak remaja pun kadang-kadang sudah pacaran ya. Walaupun kita bilang anak remaja tak usah pacaran. Ini masih terlalu muda. Tapi kadang-kadang kan mereka senang satu dengan lainnya. Sepertinya berpacaran. Walaupun tak diakui. Lalu dia patah hati. Ya, kenapa? Temannya yang satu udah sekarang tak suka lagi berbicara sama dia. Jadi patah hati dia. Patah hati kan remaja itu kalau patah hati itu macam bumi runtuh itu. Kalian pernah alami? Ya. Teman saya waktu di FEBC saja sudah 20-an tahun waktu putus pacaran pun masih nangis. Laki-laki lagi. Dan kami harus datang beberapa orang ke kamar dan duduk seperti Ayub sama 3 temannya. Tunggu dia nangis selesai. Bicara sama dia, tak apalah. Kehendak Tuhan itu. Jadi karena anak kita tuh merasa sedih gitu. Wah sedih, lalu dia merasa Tuhan tak menolong dia, Tuhan tak mendengarkan doa dia. Dan dia udah kecewa sama Tuhan. Jangan kita datang kepadanya, kan aku udah kasih tahu kamu itu.
Hah? Jangan pacaran kamu, masih remaja. Memangnya ada guna kita bicara seperti itu sama anak itu? Tak ada guna. Kita hanya membuat dia merasa sama kita. Sebagai ayah kan. Jadi firman Tuhan bilang, kita harus menguatkan dia. Menghibur dia dengan simpati. Ya kita turutlah merasa siapapun yang putus pacaran pasti sedih. Ya, kita tunjukkanlah juga ikut agak sedih sedikit situ. Walaupun kita pikir bagus juga lah, belum waktunya gitu. Ya kasih nampak lah bahwa kita juga merasakan kesedihan dia. Kita kuatkan dia. Ya tidak apa. Ya kamu kan waktunya untuk belajar dulu. Ya Tuhan nanti setelah kamu kuliah, ya Tuhan akan menolong kamu menemukan pacar. Nah, hibur-hiburlah. Anak kecil kan gampang kita hibur. Kasih kata-kata yang benar, yang membuat dia ada pengharapan, supaya dia tidak begitu sedih. Itu namanya menguatkan. Ini ada contoh. Nah, anak-anak tuh bisa saja sedih untuk banyak urusan itu. Menguatkan hati mereka. Nah, kita sebagai ayah, ya, kitalah yang harus ambil peran ini untuk menguatkan hati mereka. Terutama dalam hal-hal di mana berkaitan dengan kehidupan rohani. Ya kita kuatkan dia dalam kehidupan rohaninya. Jadi kalau dia malas ke gereja, saya rasa kita juga jangan caranya hanya marah-marah sama dia. Ya, bilang kamu ini memalukan saya. Kita keluarga Kristen, kamu tak mau ke gereja. Nanti gimana? Kau di gereja orang tanya saya, kamu tak ikut kebaktian. Kau bikin malu saya ya tiap hari ya. Lalu dia bilang, yalah, aku memang anak durhaka, aku hanya bisa bikin malu orang tua. Lalu kita mau gimana? Kan kadang-kadang anak itu ya, dia itu bisa bandernya seperti itu. Dia sengaja omong untuk bikin sakit hati kamu. Sengaja itu bikin sakit hati kamu. Jadi kamu mau gimana? Nah, jadi kita jangan terjebak. Coba kita, kalau dia tidak mau ke gereja, ya kita kuatkan dia, hiburkan dia, ingatkan dia, ya betapa senangnya dia dulu ke sekolah minggu, betapa bahagianya dia ketika dia mendengar Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Ingat dia hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati. Kita ingatkan dia, ya kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Ya dia Tuhan kita. Kita harus beribadah. Ya dengan cara yang begini kita dorong dia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marah itu ada cara kita yang terakhir. Di mana dia sudah betul-betul keterlaluan sekali. Mungkin sekali-sekali kita boleh lebih keras bicara sama dia. Tapi jangan setiap kali pakai cara keras seperti itu. Karena anak itu belum tentu akan menjadi baik. Nanti kita jadi musuh dia. Jadi benci dia. Apa untungnya sama kita sebagai ayah? Kalau dia benci oleh anaknya. Ya. Meminta dengan sangat, kata Rasul Paulus. Aku meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meminta dengan sangat gitu loh. Jadi sebagai ayah, kita tuh mempunyai pengharapan, kerinduan yang besar anak kita tuh benar-benar hidup sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang mau melayani Tuhan, yang mau ke gereja, yang tetap beriman kepada Tuhan. Ini harus jadi keinginan kita yang sangat besar di hati kita. Ya, dan itu nampak. Dan biar anak itu sadar dan tahu bahwa ada keinginan kita yang sangat besar bahwa dia itu menjadi anak Allah, jadi anak Tuhan dan terus menjadi anak Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan dan hidup dengan cara-cara seperti seorang anak Tuhan. Dia harus tahu kita inginkan hal ini karena ini hal yang baik bagi dia. Maka kadang-kadang ketika kita berbicara kepada anak itu, barangkali harus dengan nada
dengan mimik wajah yang kita ingin sekali kamu dengarkan firman ini. Karena ini demi kebaikan kamu. Jadi anak itu ya, mungkin hatinya tak mau itu loh. Tapi setidaknya dia lihat ayahnya, dia tahu ayahnya itu betul-betul ingin dia seperti itu. Hatinya mungkin tak mau, tapi dia tak akan menyaksikan bahwa ayahnya itu hanya sekedar basa-basi ngomong saja. Tidak. Kadang-kadang mungkin anak kita ingin kuliah. Kuliah di jurusannya, kita tahu jurusan itu ada potensi membuat itu kehilangan iman. Contohnya apa? Pergi belajar jurusan filsafat. Orang berpikir membaca filsafat itu keren. Dulu ya, waktu saya baru belasan tahun, saya kerja di toko buku gitu loh. Entah bagaimana, pertama kali saya berkenalan dengan buku filsafat, saya suka sekali. Saya ingin membaca buku-buku filsafat karena saya merasa ini intelek sekali gitu loh. Kalau membaca filsafat merasa keren, merasa intelektual, merasa orang pintar, merasa orang berkelas. Entah dari mana perasaan itu, tapi itu ada. Sultan Taktil Arisahpana, itu profesor ITB itu. Nah itu filsafat, filosof Indonesia terkenal sekali. Seorang Kierkegaard. Kenal pun tidak. Ini entah Prancis apa Jerman. Nama dia saja aku merasa udah keren gitu loh. Seorang Kierkegaard gitu loh. Wih, Kierkegaard. Wah, keren sekali. Lalu baca-baca sedikit. Eksistensialisme. Istilah besar. Eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme. Wah, saya baca. Hebat sekali itu. Rasanya hebat sekali. Padahal tidak ngerti. Terus tidak ngerti. Gitu. Itu filsafat yang dalam sekali. Hei, orang merasa hebat sekali ini. Keren belajar filsafat. Tapi kamu tahu tidak? Filsafat cenderung sekali akan mengalihkan kita dari Tuhan. Karena filsafat itu bersandar pada rasio kita. Bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Apa yang biasa kita pikirkan, disitulah kita temukan kebenarannya. Tak ada hal baik dari situ. Kita di sekolah teologi ya. Dalam materi teologi sistematika, kadang-kadang itu ada juga unsur-unsur filsafatnya. Ya, sebagai pembanding. Nah, kita pun harus hati-hati membaca ini. Belajar filsafat ya, kalau kamu sampai tertarik belajar filsafat, kamu harus ada yang bimbing. Harus ada yang bimbing. Karena kemampuan kita berpikir, kita yang membaca adalah murid, yang menulis adalah guru. Murid sulit menang atas gurunya dalam cara berpikir. Jadi kita kan sebagai murid gampang akan dipengaruhi. Sehingga kita akan berpikir, inilah yang benar. Jadi kalau membaca buku filsafat harus ada mentornya. Orang yang mengerti sekali filsafat itu dan mengerti teologi ya. Sehingga ketika pikiran kita seolah-olah dibawa ke kiri, dia bisa kasih tahu. Kamu rasa itu benar, sebenarnya tidak benar. Dia bisa kasih argumentasi lebih jauh. Oh, yang kita dibalikkan lagi. Kalau baca sendiri, bahaya. Itu yang saya pahami. Tapi kadang-kadang anak kita, dia ingin pergi belajar filsafat. Yang pergi belajar psikologi saja, saya bilang tak usah. Karena psikologi pada dasarnya juga adalah anti Tuhan. Psikologi pada dasarnya adalah anti Tuhan. Kalau kita bilang dalam psikologi, kita belajar tentang bagaimana cara kita memahami seorang manusia. Dari pengamatan, saya rasa itu tak jadi isu. Tapi ketika kita mau menjelaskan kenapa dia punya kelakuan seperti ini,
Nah, itu mulai masalahnya. Freudian, psikoanalisa, segala macam itu tak bertuhan itu. Jadi saya angkat ini sebagai contoh. Mungkin anak kita itu sangat tertarik nih, aku mau belajar psikologi. Ya, aku mau belajar filsafat. Dan kita sebagai orang tua merasa, kalau kamu belajar ini, itu potensi sangat besar, kamu bisa kehilangan iman. Jadi kita harus bicara sama mereka, ya, meminta dengan sangat. Karena ini potensial. Karena kamu masih muda, kamu tak tahu ini ilmu apa. Kamu tak punya pengalaman hidup. Kamu juga masih sangat minim pemahaman tentang Tuhan. Kamu masuk diarahkan pikiran kamu pikir ini yang benar. Profesor saya pasti benar. Dia kan guru besar, dia pasti benar. Dan hati kamu mulai ragu. Bisa kamu tingkatkan iman. Jadi kita bicara sama anak ini. Ya. Belajar, ambil prodi yang lain. Jangan ambil ini, karena potensialnya yang merusak iman. Biar dia nampak kesungguhan hati kita. Yang berbicara dengan sangat, meminta dengan sangat. Kasih tahu alasannya. Nah, semuanya ini demi kebaikan dia. Nah, ini harus contoh. Banyak hal lagi dengan terjadi dengan anak-anak kita. Dan kalau kamu udah tahu itu hal yang dia tak boleh lakukan, kamu bicaralah dengan dia. Minta dengan sangat kepadanya. Jangan lakukan itu. Ya, patuhi firman Tuhan. Jangan pilih jalan yang keliru. Karena semua itu ada konsekuensinya. Ya, semua itu ada konsekuensinya. Hidup ini berubah pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Ya, setiap pilihan ada konsekuensinya. Aku ngerti sekali. Jadi kalau kita tahu anak itu memilih suatu hal yang akan menimbulkan konsekuensi yang jelek terhadap dia, kita harus meminta dengan sangat, jangan pilih hal tersebut. Supaya kamu tak usah menderita, menanggung konsekuensinya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, bagaimana kita harus bersikap? Ya, kita harus mau menasihati, mau menguatkan, mau meminta dengan sangat kepada anak-anak ini. Supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di sini Paulus juga berkata, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Ini yang mau saya berikan tekanan. Seorang demi seorang. Jadi kita jangan hanya mendidik anak kita ramai-ramai. Ya, 2-3 anak kita bicara semua bersamaan. Saya rasa bukan tidak boleh. Ya, kita bisa bicara kepada anak kita, mendidik mereka bersama-sama. Tetapi ada waktu di mana kita bicara mereka satu demi satu, seorang demi seorang. Karena ketika kita berbicara 4 mata itulah, ya, kita bisa bicara persis apa urusannya dengan dia. Dan ketika kita bicara seorang demi seorang, lebih memungkinkan dia mau ungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Seorang demi seorang. Jadi kita harus memperhatikan anak kita seorang demi seorang. Ya, anak yang ini, anak ini, anak ini. Dan kalau masih ada, satu persatu kamu harus tahu mereka ini, urusan mereka ini, keadaan mereka ini. Kita harus tahu. Jangan kita hanya agak-agak lah, anak saya kira-kira seperti itu. Kalau ditanya, anak kamu ke gereja tidak? Aku bilang, sepertinya pergi itu. Tapi kamu tidak tahu pergi apa tidak. Ketika kita berbicara sama teman di gereja umpamanya, anaknya ke gereja enggak? Kita harus tahu dengan jelas. Anak saya A, dia pergi enggak? Anak saya B, dia pergi enggak? Anak saya yang berikutnya pergi tidak? Jangan anggap mereka sebagai satu kesatuan. Tidak boleh. Mereka ada pribadi yang berbeda.
Makanya Paulus bilang, seorang demi seorang. Saya tak menemukan dalam sejarah gereja teladan bapak ayah ya, yang mendidik anaknya satu demi satu. Tapi ibu ada. Ya, ibu ada. Yaitu ibundanya John Wesley yang mendirikan gereja Metodis. Ibundanya Susanna Wesley. Anaknya sekitar 8 orang tuh. 8 atau 10 saya lupa. Dia didik yang anak sebanyak itu satu demi satu. Karena dia punya jadwal. Dalam seminggu, kapan dia panggil anak pertama, kapan dia panggil anak kedua, kapan dia panggil anak ketiga. Satu persatu dia panggil. Secara berulang kali, secara teratur. Dan dia akan periksa anaknya satu-satu. Dan dia bagaimana imannya kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan panggil, udah percaya belum sama Tuhan Yesus. Bukan begitu. Dia akan bicara sama dia. Dan dari situ dia bisa tahu. Anak ini sebenarnya udah percaya sama Tuhan atau belum. Ya. Kalau menemukan sepertinya ragu ya. Itu bukan dimarahin gitu. Kamu udah berapa lama ke sekolah minggu masih belum bertobat, belum percaya. Enggak. Ketika kita berbicara dengan anak itu ya. Dan kita merasakan dia ini seolah-olah sepertinya belum bertobat ya. Bukan marah loh, harus keluar dari hati kita. Tapi rasa sedih. Apa yang saya lakukan ini? Untuk bantu anak saya. Supaya dia bisa bertobat, bisa percaya. Kita harus tahu hati, merasakan. Apa yang harus saya lakukan? Untuk membantu dia bertobat. Gitu. Jangan dimarahin tuh. Jangan juga ditanya, masa kamu belum percaya? Kenapa kamu belum percaya? Apa alasannya kamu belum percaya? Jangan seperti itu bicara. Dari percakapan kau terkesan itu anak ya, belum lahir baru. Jangan bahas kenapa belum lahir baru sama dia. Ya, tapi kamu harus berdoa. Lalu lakukan hal-hal untuk menolong dia lebih mengenal Tuhan. Ya mungkin bacakan lagi Injil. Ya ceritakan lagi Tuhan Yesus. Terus suatu hari lagi ke depan kita bahas lagi sama dia. Bisa lagi. Lihat, sekarang udah percaya atau belum? Cek lagi gitu. Jadi Susanna Wesley itulah mama demikian. Tapi hari ini hari bapak. Masalahnya bapak tak ada contoh di sejarah gereja. Mungkin kalian lah jadi contoh pertama. Ya, mungkin bacaan saya tak cukup luas lah. Jadi belum temukan gitu. Tapi Susanna Wesley kualitasnya seperti ini. Supaya mama satu persatu dia panggil. Ya cek tentang imannya, kelakuannya, ya sekolahnya, dia periksa satu-satu. Nah itu sangat-sangat efektif. Karena anak itu merasa, aku diperhatikan. Aku sama mamaku lagi bicara. Jadi kalau kita bicara ramai-ramai kumpulkan mereka kan ada yang merasa ya dia lagi bicara orang lain lah. Bukan bicara saya. Dia tidak kena lagi. Tak efektif. Nah, jadi bapak-bapak perhatikan anak kamu satu demi satu. Ya, perhatikan. Satu hal lagi yang terakhir ya. Jadi sekarang secara praktisnya apa yang harus kita lakukan? Supaya statistik yang kita bicara di awal itu jangan jadi pengalaman gereja kita dan jangan jadi pengalaman rumah tangga kita. Aku betul-betul berharap itu jangan jadi pengalaman daripada anak-anak kita. Apa harus kita lakukan? Ketika anak itu sudah remaja dan sudah muda-mudi dan sudah tinggalkan gereja, saya rasa kita sudah berada dalam kondisi yang sangat sulit. Jadi harus dimulai dari awal sekali ketika mereka masih kanak-kanak. Artinya apa? Dari masa mereka masih kanak-kanak, masih gampang sekali kita bicara sama dia. Dan semua kata-kata yang kita bicara dia akan dengar dengan senang hati, terima dengan cepat, tanpa ragu, tanpa menolak, tanpa bantahan gitu loh. Karena dia 100% itu percaya sama kita. Kita ayahnya, kita bicara, dia dengar. Dan dia yakini itulah benar. Mulai dari usia ketika anak itu demikian, kamu harus bicara kepadanya tentang hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, kamu berbicara padanya tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita.
Dengan Tuhan Yesus yang bawa kita ke surga. Kita ada anak Allah, kita anak kerajaannya. Kamu suka cerita sama dia. Dari anak masih kecil, sampai mereka remaja, sampai mereka dewasa. Kita usahakan. Betul-betul mengusahakan untuk mendidik anak-anak ini. Setiap orang tua pasti ada penyesalan. Saya juga ada penyesalan. Kalau bisa, saya mau mengulang lagi. Ya, kembali ke masa anak-anak masih kecil. Dan kali ini aku akan didik mereka dengan benar-benar. Tidak seperti yang dulu. Sekarang saya bisa belajar dari pengalaman yang berlalu dan bisa sadar di mana kelemahan dan kekurangannya. Jadi kalau bisa diulang, saya mau ulang lagi. Tapi kali ini saya pasti bisa lakukan lebih baik. Tapi tak bisa ulang. Ya, tak bisa ulang. Masa sekarang ada cara saya mendidik mereka dengan cara yang berbeda. Karena mereka udah anak dewasa. Caranya sudah lain. Sekarang kita ngomong 10 hal, belum tentu dia yakini satu hal dari kita. Karena dia udah dewasa. Dia udah punya mindnya sendiri. Dia pikirnya sendiri. Kemauannya sendiri. Setiap tahap anak itu ada anak kita. Sampai mereka udah dewasa, udah tua pun, kalau kita masih hidup, dia tetap ada anak kita. Dan setiap tahap itu pun, kita masih punya tugas untuk mendidik dia di dalam Tuhan. Walaupun dia sendiri pun sudah dewasa, masih ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab itu tak pernah selesai. Karena anak. Tapi ketika mereka masih kecil, itu waktu emas kita untuk mendidik mereka. Dan jangan kita sia-siakan. Sampai mereka udah remaja, ya, perhatikan. Ketika remaja, ketika akal pikiran mereka sudah semakin berkembang, dan ketika mereka sudah punya akses ke banyak pengetahuan, dan kamu pun tidak tahu dia akses ke mana. Yang dia baca, yang dia dengar, yang dia nonton, yang dia lihat, input-input yang dia terima. Kita sekarang sudah tak punya kontrol, kita tidak tahu lagi. Kita tidak tahu lagi. Mungkin kita tahu sebagian hal lah yang dia dengar, yang dia baca, yang dia nonton. Tapi sebagian kita tidak tahu lagi. Jadi itu jadi input bagi dia, bisa mempengaruhi dia. Ketika remaja, dia sudah banyak akses ke informasi yang beredar di luar kontrol kita harus perhatikan dia. Ketika ada hal yang sepertinya mengkhawatirkan, kita benar-benar harus cepat atasi gitu. Kalau kita mulai melihat di anak remaja ini udah malas sekali gitu loh, mau ke persekutuan, tak mau dia ke persekutuan. Kita harus cari tahu loh, kira-kira apa yang menyebabkan dia itu tak mau lagi ke persekutuan remaja. Kenapa? Harus cari tahu. Cari tahu dari dianya, cari tahu dari temannya, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kita harus cari tahu. Lalu kita bantu atasi masalah dia ini. Supaya dia mau kembali ke persekutuan. Kalau tiba-tiba dia tidak mau ke persekutuan, itu pasti ada alasannya. Pasti. Dan kita harus bisa temukan. Dan kalau atas masalah itu diatasi, dia akan mau kembali ke persekutuan. Tapi kalau kita tidak sadar ada masalah ini, atau kita tidak mau berbuat apa-apa untuk masalah ini, dia tetap tak mau ke persekutuan. Makin besar, tahun berganti tahun, dia tak mau ke persekutuan, nanti tak mau ke gereja. Dan dia sudah 25 tahun. Kamu mau gimana? Jadi harus bantu atasi masalahnya. Kalau ada hal yang kita temukan, dan kita rasa kita sendiri tidak cukup punya pengetahuan untuk membantu, kamu hubungi gereja. Hubungi pendeta, hubungi hamba Tuhan. Dan kita coba ya bagaimana membantu dia menjawab
permasalahan dia. Remaja itu harus diperhatikan. Dulu ya, waktu saya masih remaja ya, selalu ada suatu pertanyaan di kepala saya loh. Aneh sekali pertanyaan itu. Apa pertanyaan tahu tidak? Saya selalu berpikir, Allah di perjanjian lama, apakah sama dengan Allah di perjanjian baru? Mungkin kalian tak pernah ya punya pertanyaan ini ya. Tapi saya ada. Apakah saya manusia aneh? Aneh tak saya? Normal kan? Betul tak? Kan normal saya nih. Tapi saya punya pertanyaan ini. Jadi kamu tidak tahu anak kamu punya pertanyaan apa di kepala dia. Kamu tidak tahu. Entah kenapa saya curiga, ragu, sama tak Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru. Entah kenapa. Akhirnya saya pergi tanya kepada guru Injil saya, seorang ibu Esther namanya. Saya tanya ibu itu, Tuhan di PL, Tuhan di PB sama tidak? Dan dia bilang sama. Lalu dia kasih saya ayatnya yang membuktikan itu sama. Setelah saya baca ayat itu, benar lah sama. Oke, sama. Jadi sama bagi saya selesai masalah. Tapi pertanyaan itu lama itu di hati saya tuh entah bertahun-tahun gitu. Mengganggu loh. Tuhan sama kan? Sama kan? Nah, anak remaja punya masalah ini. Karena mereka mulai berpikir ya, mulai berkembang akal budi, nalarnya, sehingga dia muncul pertanyaan. Jadi kita sebagai orang tua harus berusaha bisa mengetahui lalu membantu. Dan ketika kita temukan memang ada isu dan hidup dia itu, kamu tak boleh berpangku tangan, tak boleh menghindar, ya. Aku tak mau tahu lah masalah anak ini, aku menghindar aja. Tak boleh, karena kita ada ayah. Kamu harus cari tahu, bicara sama dia, dan bantu dia atasi masalah itu. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai seorang ayah, ya di dalam kerohanian anak ini. Kalau kita perhatikan, kalau didik mereka dari kecil dengan benar-benar, ya kita bicara banyak tentang pertobatan, tentang lahir baru, tentang keselamatan ini. Dan kita didik dia juga hal-hal yang mengasihi Tuhan, pamannya beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mau patuh pada firman Tuhan. Didik dari kecil. Ya, sehingga itu semua tertanam di sanubari mereka. Dan ketika mereka mulai besar, ya kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Di mana ada kurang, di mana salah, kita cepat bantu, kita cepat perbaiki. Saya rasa anak itu akan bertumbuh dengan sehat dalam iman. Sampai mereka dewasa. Sampai mereka melewati batas muda-mudi. Saya rasa ketika menjadi manusia dewasa, itu sudah stabil itu. Karena angka yang kita temukan di survei itu semua di angka 30 itu. Ya, dari belasan tahun sampai 30. Setelah kalau mereka itu hidup tetap beriman, tetap di dalam Tuhan sampai batas 30 ke atas, saya rasa sudah stabil. Karena imannya sudah teguh. Karena dia sudah punya pengalaman yang hidup nyata, dan dia tetap beriman, maka kemungkinan dia nanti meninggalkan Tuhan itu sudah jadi sangat minimal. Karena dia sudah lalui semua ujiannya itu. Dan kita mau bersama mereka betul-betul sampai ke batas ujian itu hampir selesai. Lalu mereka hidup akan di dalam Tuhan. Hanya lihat seberapa jauh ya mereka berkomitmen di dalam Tuhan saja. Tapi tidak jarang mereka itu akan tinggalkan Tuhan itu setelah di usia 30 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin khotbah yang agak serius ya, karena saya sangat prihatin dengan angka-angka di survei seperti itu. Kita tidak boleh ya, anak kita itu sampai tinggalkan Tuhan, itu tidak boleh. Mereka harus tetap beriman ya sampai mereka ke surga. Jadi marilah kita semua berusaha, ayah berusaha, ibu-ibu ya sebagai penolong suami, bantulah ayah-ayah kita itu. Ya sehingga sebagai ayah dan ibu, anak kita semua akan selamat ya dalam perjalanan iman mereka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Lindungilah anak-anak kami semua. Dari kecil sampai mereka tua nantinya, mereka tetap akan ingat kepada Tuhan, mengasihi dan ibadah kepadamu. Bantu kami sebagai orang tua, terutama ayah, agar mereka memberikan perhatian besar ke dalam pertumbuhan iman anak-anak ini. Dan bantulah ibu-ibu juga menolong ayahnya untuk memelihara kehidupan iman dari anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.